Pendidikan Agama Islam PAI kelas 1 SD Abata Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga dalam keadaan senang ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Yanti di pembelajaran PAI kelas 1. Sebelumnya Ustazah Yanti ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah kita melewati bulan Ramadan yang sangat indah, di bulan selanjutnya kita menjadi pribadi yang lebih soleh dan soleha lagi, yang lebih pintar dan menuruti perkataan orang tuamu. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu seperti biasa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, tema kita pada pekan ini tentang peristiwa alam. Masih di tema 8 ya teman-teman. Kita akan lebih banyak memahami tentang tema 8 ini di sekaligus 4 pertemuan tentang peristiwa alam. Coba buka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Nah, maksud dari ayat ini adalah Allah memperlihatkan suatu peristiwa alam yang luar biasa. Coba teman-teman, air sifatnya bercampur ya. Ketika teman-teman tumpahkan air kopi ke dalam air yang jernih atau air yang bening, maka air yang beningnya berubah menjadi hitam, artinya bercampur. Tapi tidak dengan kekuasaan Allah di surat ini. Jadi ada air tawar dan air asin. Allah pisahkan walaupun ia berada bersampingan. Allah pisahkan dengan dinding yang terbatas. Artinya tidak ada dindingnya teman-teman, tapi airnya berdampingan tapi tidak tercampur. Tentunya teman-teman ada yang pernah melihat videonya ya. Videonya sudah banyak beredar. Jadi dua jenis air di laut sana tidak bercampur walaupun berbeda jenisnya. Jika teman-teman belum lihat, coba minta bantu orang tuamu untuk mencari video tentang fenomena alam ini, tentang air yang tidak bercampur. Dan ini luar biasa sekali. Allah kabarkan, Allah beritakan, Allah simpan kabar ini di dalam Al-Quran. Jadi sudah ada kabarnya di dalam Al-Quran. Masya Allah ya, luar biasa sekali keagungan Allah. Ya, teman-teman, kita ke subtema 2 ya. Di subtema 2, temanya tentang kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Ketika hujan, airnya banyak, bahkan kita terkadang merasa kedinginan. Kipas angin dan AC biasanya tidak digunakan karena cuaca sudah dingin. Berbeda dengan kondisi kemarau, gerah, panas, dan terasa pengap. Mungkin ini adalah kejadian yang sering kita alami setiap hari ya, karena di daerah Karawang ini musim kemaraunya sangat terik, sangat panas. Nah, pada musim kemarau hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, mataharinya berganti dengan cahaya bulan yang indah sekali. Lalu ditaburi bintang-bintang yang amat cantik berkelap-kelip. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan teman-teman. Artinya kesulitan air yang keluar dari tanah menjadi sedikit. Bahkan di beberapa tempat
ada yang mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan sebelum kekeringan itu terjadi. Ya, bagi teman-teman yang di kamar mandinya air kerannya deras, kencang, besar, hematlah air, tidak bermain air atau tidak membuang-buang air sembarangan. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas materi PAI pada pekan ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya lagu ini supaya teman-teman lebih paham lagi tentang kemarau, tentang musim kemarau. Lagunya tentang musim kemarau dengan ada lagunya Anak Gembala. Kita nyanyi sama-sama. Musim kemarau itu kekeringan, selalu panas dan tidak nyaman. Tanahnya retak, airnya terbatas, tanaman layu dan tidak tumbuh. La 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 la. Musim kemarau itu kekeringan, mari kita buat irigasi air. Kita juga menghemat air agar digunakan sehari-hari. Alhamdulillah ya, pesan lagu ini tentang musim kemarau dan juga harus menghemat air supaya tidak kesulitan ataupun kekeringan air. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah di slide tentang materi PAI pada pekan ini. Materinya yaitu tentang patuh kepada orang tua. Maksudnya di sini hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa yang sudah menjadi anak yang hormat dan patuh kepada ayah ibumu? Tentunya banyak ya yang mengangkat tangan. Oke, kita bahas ya. Sebelumnya, apa yang dimaksud orang tua? Apakah orang tua nenek-nenek, kakek-kakek? Bukan ya. Jadi orang tua di sini adalah orang yang menjadi ayah atau ibu di kehidupan kita. Tidak semua ayah ibunya sudah menjadi nenek kakek, bahkan ayah ibunya masih muda. Ya, jadi saja ingatkan sekali lagi, orang tua adalah orang yang menjadi ayah ibu di kehidupan kita. Bunda, papi, mami, dedi, panda, manda, banyak ya sebutan untuk ayah ibu kita. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting teman-teman dalam membesarkan kita selaku anaknya. Bayangkan, dari kita lahir tidak bisa apa-apa, bahkan hanya bisa menangis, kemudian sudah menjadi sampai sekarang ini kelas 1. Banyak sekali peran ataupun hal yang dilakukan oleh orang tua kita untuk kebaikan diri kita. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Menghormati orang tua merupakan akhlak terpuji teman-teman, artinya akhlak yang baik. Berbakti kepada orang tua termasuk akhlak yang soleh atau soleha. Orang tua kita adalah ibu dan bapak kita, seperti yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Kemudian bahwasanya ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Bayangkan 9 bulan kita berada di rahim ataupun di perut ibu kita, dibawa-bawa kemanapun ibu kita berada. Tentunya rasanya tidak nyaman, merasa berat, merasa pengap, tapi dengan rasa kasih sayang ibu kita mau menjalani hal itu. Lalu tidak kalah hebatnya lagi peran ibu kita, yaitu melahirkan kita. Melahirkan itu teman-teman rasanya sakit perutnya dan sakit seluruh tubuhnya. Tapi ibu kita bahagia telah melahirkan kita. Ibu lalu ketika kita sudah lahir, ibu yang telah menyusui kita dengan penuh kasih sayang.
berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang tua kita sudah berjasa kepada kita, tapi adalah perintah Allah yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib di dalam Islam. Apa yang terjadi jika kita tidak berbakti? Betul, menjadi anak yang durhaka. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Salah satu berbuat baik kepada orang tua kita yaitu menuruti perintahnya, larangannya, perkataannya, ya. Tapi tidak ketika orang tua kita lalai hilap berbuat keburukan. Kita tidak mengikutinya. Kita hanya boleh mengingatkannya dengan baik. Oke. Nah, teman-teman mungkin bingung bagaimana caranya berbakti kepada orang tua kita. Nah, berikut ini adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua kita. Patuh di sini bisa kita artikan penurut ya kepada orang tua kita. Yang pertama, bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Kepada orang tua kita tidak boleh berkata kasar ataupun bernada tinggi. Harus sopan dan lembut ya teman-teman. Pelan-pelan ketika berbicara kepada orang tua. Kemudian yang kedua, minta maaf jika bersalah. Tentunya semua manusia pernah melakukan kesalahan. Maka sering-seringlah kita meminta maaf ya. Bermudahlah hati kita untuk mengucapkan maaf kepada orang tua kita ketika bersalah. Tidak boleh malu dan tidak boleh merasa segan ya ketika meminta maaf. Harus meminta maaf ketika bersalah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perintahnya. Ketika orang tua meminta tolong, ketika orang tua memberi nasihat, pastikan laksanakan dengan segera perintahnya. Kemudian yang keempat yaitu jujur dalam segala urusan. Pastikan berkata jujur, berkata sesuai fakta di rumah maupun dimanapun kamu berada kepada orang tuamu. Ketika kamu benar maupun ketika kamu salah, pastikan jujur. Insya Allah jujur akan membawamu menjadi anak yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu mengikuti segala nasihatnya. Nah, orang tuamu hidup lebih awal darimu, lebih berpengalaman. Tentunya ia mengetahui hal yang baik dan yang buruk yang akan terjadi pada dirimu. Maka ikutilah segala nasihatnya. Walaupun terkadang kamu belum mengerti apa yang mereka ucapkan atau kamu berbeda pendapat dengan orang tuamu, itu hal yang wajar. Tapi tugasmu sebagai anak yang ingin menjadi anak soleha, maka ikutilah segala nasihatnya, segala perintahnya, segala perkataan yang baiknya. Alhamdulillah, materinya sudah selesai saja sampaikan. Kesimpulannya materi pada pekan ini yaitu menghormati orang tua merupakan akhlak terpuji atau baik. Berbakti kepada orang tua termasuk anak yang soleh atau soleha. Orang tua kita adalah ibu dan bapak kita. Ibu telah mengandung dan melahirkan kita. Ibu yang menyusui kita juga dengan penuh kasih sayang tentunya. Dan ayahmu adalah orang yang mencari nafkah ataupun mencari segala keperluanmu di luar sana ya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Sikapku kepada orang tua banyak ya. Tadi sudah 5 saja jelaskan. Kita sebutkan sama-sama. Bertutur baik, bertutur kata yang sopan dan lemah lembut, minta maaf jika bersalah, melaksanakan perintahnya, jujur dalam segala urusan, dan yang terakhir mengikuti segala nasihatnya. Nah, hikmah pembelajaran pada pekan ini, yuk kita ambil hikmah. Bahwasanya orang tua adalah surga bagi anaknya. Teman-teman tentu tidak asing dengan kalimat surga ada di telapak kaki ibumu. Nah,
Di sini ada hadis riwayat Ahmad dari Sobat Anas bin Malik. Bahwasanya orang tua adalah surga bagi anaknya. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Jadi, jika teman-teman ingin panjang umurnya dan banyak rizkinya, rizki bisa berupa uang, kesehatan, mainan yang kamu inginkan, itu juga adalah rizki. Maka berbuatlah baik kepada orang tuamu dan perbanyaklah silaturahmi. Nah teman-teman, ini adalah proyek kita pada pekan ini ya. Teman-teman akan menonton sebuah video tentang kisah dari Uwais Al-Qarni. Nah, bagaimana kisahnya? Nanti ditonton ya videonya. Kemudian di sini perintahnya, tuliskanlah kembali pelajaran yang kamu dapatkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dari kisah Uwais Al-Qarni pada video di samping ini. Dan fotokan proyekmu lalu kirimkan ke Classroom. Jadi, hal yang pertama proyeknya, kamu menonton video tentang kisah Uwais Al-Qarni. Kemudian di sana ada pelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dan ambil pelajarannya, kemudian tuliskan di buku tulismu apa pelajaran yang kamu dapatkan. Setelah kamu tuliskan pelajaran yang kamu dapatkannya, kemudian fotokan tulisanmu dan kirimkan ke Classroom. Pekan lalu teman-teman sudah menceritakan kembali pelajaran dari sebuah video. Proyeknya berbentuk video. Pada pekan ini berbeda, teman-teman hanya menuliskan pelajaran yang kamu dapatkan dari sebuah video, kemudian kirimkan ke Classroom. Selamat mengerjakan proyek, kamu pasti bisa. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah